Walaupun seorang pemula sekalipun itu bisa merintis sebuah bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi sama saya Wisnu Andrianto dari Meu Community ya. Oke, nah di video kali ini saya mau bahas suatu hal yang dilakukan kebanyakan orang-orang yang pengen memulai suatu bisnis ya. Banyak yang berpikir kalau bisnis itu harus punya modal yang besar, harus punya kemampuan yang mumpuni, harus punya relasi yang bagus untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai keinginan. Padahal sebenarnya nggak harus gitu juga ya. Anda walaupun seorang pemula sekalipun itu bisa merintis sebuah bisnis. Caranya seperti apa? Nah, caranya adalah dengan menjadi suatu atau mendaftar menjadi seorang reseller. Nah, reseller ini kalau kita secara bebas terjemahan adalah orang yang menjualkan kembali produk yang dia nggak produksi sendiri. Bisa dibilang itu produk yang diproduksi oleh bisa supplier atau orang lain atau produsen, dan dia hanya fokus memasarkannya saja. Nah, itu reseller. Dan reseller itu sebutannya banyak ya. Mulai dari ada yang bilang distributor, ya benar ya, distributor juga rata-rata mereka jualin produk orang lain. Kemudian ada agen atau reseller sendiri atau dropshipper atau affiliate marketing atau freelance. Ya pokoknya dia tidak produksi produk, dia hanya menjualkan yang sifatnya menjualkan, disebut reseller. Di video ini saya akan membahas apa saja keuntungan menjadi seorang reseller. Nah, ya, untungnya apa aja nih kalau jadi reseller? Ya bebas, reseller apapun ya. Nanti produknya itu terserah Anda milih. Tapi saya nanti juga di video berikutnya saya akan menjelaskan kalau mau pilih reseller, ya pilih produk yang kemungkinannya laris. Nanti seperti apa Anda bisa lihat di video berikutnya. Nah, keuntungan menjadi reseller, kita fokus dulu ke sini ya. Yang pertama, modalnya relatif kecil. Bahkan banyak banyak sekali yang buka peluang reseller itu gratis ya. Seingat saya dulu ya, beberapa tahun yang lalu ketika fokus menjadi reseller online ya, yang secara online maksudnya, yang produknya saya pasarkan full secara online, itu saya memulai dari yang gratis. Waktu itu namanya jadi sub reseller. Loh, kenapa saya bisa mulainya gratis? Karena memang saya nggak punya modalnya. Saya mulai benar-benar dari nol karena memang ya untuk daftar reseller yang waktu itu pendaftarannya hanya 200.000 saja, saya nggak punya modal. Ya bayangin ya. Dan itu saya bisa join jadi sub reseller. Jadi modalnya relatif kecil. Karena modalnya relatif kecil, otomatis reseller ini resikonya juga kecil. Bahkan bisa dibilang hampir nggak ada risiko. Ya apa yang mau diresikokan? Paling ya ada resikonya ditolak. Ketika jualan ada yang nolak. Cuma itu resikonya. Kalau resiko secara wah modalnya besar rugi nanti nggak ada itu ya. Kemudian yang ketiga ya, reseller ini biasanya karena reseller ini bisa dropship. Dropship itu adalah suatu metode yang kita tuh nggak perlu ngirim barang gitu, nggak perlu nyetok barang terus ngirim barang. Kalau ada yang beli, misalkan si A beli sama kita ya, nggak harus kita yang ngirim. Nah, itu yang ngirim bisa suppliernya atau produsennya. Nah, itu namanya metode tersebut adalah dropship. Nah, reseller, ketika Anda mulai jadi reseller, itu bisa dropship, rata-rata bisa ya. Bahkan saya ingat sampai penjualan saya jumlahnya banyak pun saya masih dropship. Nah, jadi Anda bisa mulai ya karena nggak ada resiko dan bisa dropship, jadi Anda nggak pusing mikirin stok. Jadi nggak pusing harus ngitungin stoknya masih berapa, tinggal berapa. Nggak seperti itu ya. Kemudian yang keempat, enaknya jadi reseller itu kita bisa belajar bisnis.
dari si business ownernya ya. Oh, cara dia membina reseller bagaimana, cara dia mengkampanyekan suatu produk gimana, mempersiapkan launching produknya gimana, membina resellernya gimana. Dari situ banyak belajar ya dari business owner. Nah, itu kesempatan kita sehingga ketika kita nanti bisa punya penjualan yang sangat tinggi, kita bisa jadi business owner dengan produk kita sendiri gitu ya. Nah, yang kelima, keuntungannya reseller ini hanya fokus untuk jualan saja atau fokusnya di penjualan, di marketing, bukan di produksi. Nah, dulu saya pernah uh, berbisnis dengan produksi produknya sendiri, barangnya saya produksi sendiri, kemudian saya pasarkan juga. Wah, itu luar biasa ya. Karena ternyata memproduksi barang itu nggak mudah gitu. Harus dapat barang yang berkualitas, kemudian dari segi kemasan harus yang menarik, belum lagi dari izinnya ya. Contoh waktu itu saya produksi snack gitu ya. Untuk dapat rasa snack yang enak, kemudian gurih, crispy dan lain sebagainya, itu perlu berkali-kali percobaan. Dan harus benar, belum tentu konsistensinya tuh terjaga. Nah, itu sulit sekali. Nah, belum lagi resikonya kalau nggak laku, ini gimana, belum lagi mikirin pemasarannya. Nah, jadi banyak produk yang istilahnya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, kita perlu percobaan dan buang banyak gitu. Banyak hal yang kita buang. Ya, bukan saja waktu, tapi juga uh, uang ya, atas kegagalan produk yang diuji coba. Nah, di reseller Anda ketika mulai jadi reseller itu nggak begitu ya. Anda cukup mikirin ya jualan aja. Ini lakunya gimana? Mau jualnya di mana? Profitnya nanti mau saya dapat berapa? Anda tinggal mikirin itu aja, enak banget. Maka buat teman-teman yang saat ini sedang memutusin, wah saya mulai bisnis dari mana ya? Saran saya ya udah jadi reseller aja ya. Nah, kalau Anda tanya, reseller produk apa? Nah, di video berikutnya, ya, nanti saya akan bahas, enakan apa ya? Ya, saya nggak akan bahas, walaupun saya punya beberapa produk, saya akan nggak akan bahas, saya tidak akan mengarahkan Anda untuk join produk yang saya pasarkan gitu. Bebas gitu, terserah Anda, tapi saya akan berikan ciri-cirinya nanti. Gitu ya. Nah, itulah 5 alasan kenapa seharusnya Anda bergabung atau memulai suatu bisnis menjadi reseller gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.